Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Liang dasamin sa ibena isa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin 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 ya rabbal alamin. Jalal nek kono. Jalal metu-metu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu wa salasunan utawi makalah kang kaping 32. Iku qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana nalikane teko lafat kana aida tegese teko apa yaumul kiamati dina kiamat yudau mongko den delehake utawa den pasang apa almizanu timbangan fayuta mongko den tekake sapa bi ahli sholati wong kang ahli nglakoni salat fayuwafauna mongko padha den tuhoni sapa ahli salat ujurahum ing pira-pira ganjarane ahli salat ayu tauna tegese den paringi sapa ahli salat ujurahum ing ganjarane ahli salat kamilatan hale sampurna ditekaaken bil mizani kelawan timbangan. Sumayuta mongko den tekaaken sapa bi ahli saumi wong kang ahli poso. Uga fin nusakhilan ing dalam kitab tulodo senes bi ahli saum tapi bi ahli haji kelawan wong kang ahli haji utawa wong sing tau nglakoni ibadah haji. Fayu wa fauna mongko den tuhoni sapa ahlus saum atau ahlul haji ujurahum ing gandan ahlus saum bil mizani kelawan ditimbang. Sumayu tamo kuli den tekake sapa bi ahlil balai wong kang ahli kena musibah kenaan bala ning dunyane layung sobu halih ora den pasang lahum kedue ahlul bala apa mizanun timbangan. Walayung syarwan ora den gelar lahum kedue ahlul bala apa diwanun catatan amal. Ai jari datul hisabi tegese catatan hisab.
mongko den tekani. Fayuwafawna mongko den tuhoni sapa ahlul bala ujurahum ing ganjarane ahlul bala bi ghairi hisabin kelawan tanpa dihisab. Ai ada di mahsuren tegese wilangan kang den itung. Hatta yatamanna sehingga bodo ngarep-ngarep sapa ahlul afiyah wong kang ahli kewarasan ahli selamat. Arep laukanu biman zilatihim laukanu menawa ana sapa ahlul afiyah bim iku biman zilatihim lawan derajat ahlul bala. Lau mongko falau mongko dilafat lau iku masdariyatun masdariyah. Min kasrati sawabillah krono akeh ganjarane Allah Ta'ala alaihim ing atase ahlul bala. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi yang cerah, pagi yang penuh rahmat, pagi yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala boten bosen-bosennya selalu mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, yang sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul pada waktu dan gelombang yang sama, yaitu pada Kamis pagi di aula Bika Salat Nariyah dalam rangka lanjutan dari kajian kitab Nasoihul Ibad, yang harapan demi harapan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita pagi hari ini melaksanakan aktivitas ini. Mugi-mugi namung nyenyuwun kalian Allah dipun dadosaken sababiyahipun, dipun catet kali Allah, dipun dadosaken amal hasanah kula panjenengan benjang wonten yaumil kiamah. Lan mugi-mugi dipun dadosaken sababiyah ingkang nembe sakit, mugi Allah paring kesehatan sakite karo kalih hadir wonten aula zikir sholawat pada pagi hari ini. Ingkang gadah keluarga sakit, mugi Allah sembuhkan keluarganya. Ingkang nembe susah, mugi Allah bungahkan. Ingkang nembe galau, mugi Allah move on kan. Ingkang gadah masalah, mugi Allah mudahkan masalahnya. Ingkang jomblo, mugi temukan jodoh. Ingkang hamil, mugi Allah menjaga kehamilan dan bayinya. Ingkang dereng pinaringan putra, mugi Allah paringi dzurriah ingkang saleh salihah. Ingkang gadah utang, mugi Allah lunaskan hutangnya. Sing dereng gadah griya, mugi Allah rizkikan rizki rumah baiti jannati. Ingkang wayahe mantu dereng cetok mantu, mugi-mugi kapanggihaken mantu ingkang saleh lan salihah. Sak wanci-wanci katimbalan Allah, mugi-mugi sedaya tansah pinaringan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masih pada bab yang keempat. Mbak Andrea, timut nggih, Mbak Andrea. Riyen, Pak. Apa niku sontane jenengan mboten jelas lho, Pak. Radi osrok-osrok wonten, Pak. Osrok. Suarane. Kecelakaan, Pak. Oh, yang sudah kecelakaan. Nggih. Nggih, salah kata-katanya nanti. Yang saya mau hilang keliran. Aku lah indah enak jasad kula biasane ndak ketemu. Tukolan ngeblok nang ndi. Bon. Sampun jelas niki. Matur suwun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada makalah yang ke-32 dari bab yang keempat.
makalah yang ke-32 ini dipun riwayataken, dipun nukil, dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau matur, idza kana yaumul qiyamati yudau al-mizan fayu'ta bi ahli sholah fayuwafawna ujurahum. Besok ketika datang hari kiamat, Allah datangkan orang-orang yang ahli sholat, yang sholatnya betul-betul bagus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mendapatkan pahala sholatnya karena sholatnya bagus. Karena besok Allah dino kiamat masang namanya teraju. Teraju ini coro kene timbangan. Jadi Allah akan menimbang betul seberapa baik, seberapa banyak amal baik manusia dan seberapa sedikit amal buruk manusia, atau sebaliknya seberapa banyak amal buruknya manusia dan seberapa kecil amal baiknya manusia. Sake adile Gusti Allah. Jadi sampai amal sing kula sampean kelompokno nalika ning donya niku dipun timbang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane teng akhirat niku ada beberapa hal, di antaranya ada namanya hisab, ada namanya mahsyar, ada namanya mizan, ada namanya asyirat, ada namanya neraka, ada namanya surga. Dan nama-nama ini sudah tidak asing di telinga kula panjenengan, bahwa di akhirat itu ada istilah mizan, ada istilah asyirat, ada istilah mahsyar, ada istilah neraka, istilah surga. Niki kula rasa mpun mboten enten sing asing malih di telinga panjenengan. Maka ini menunjukkan padahal ada namanya hisab juga, nggih, ada namanya hisab. Wong wis dihisab wis dihitung tenan dengan cara ijek ditimbang kali Gusti Allah. Iki nuduhno betapa adilnya Allah. Allah ra bakal nambahi tur ra bakal ngurangi ben menungso ngerti dhewe sepiro amal apike kula sampean dan seberapa amal buruknya kula panjenengan. Iki engko ngerti dhewe sak sampunipun dipun timbang kali Allah. Lah menawi kok katingalan sae kathah saenipun timbangan amale sing genah, menawi kula panjenengan nalika dipun timbang amale kok langkung kathah amal kesaenane katimbang amal awone, insyaallah selamat. Nah, pertama kali Allah memanggil itu didatangkan untuk ditimbang, yaitu bi ahli sholah, orang-orang yang sholatnya bagus, sehingga ahli sholat itu mendapatkan pahala yang setimpal sesuai dengan sholatnya. Kemudian Allah datangkan gelombang yang kedua, yaitu ahli saum, yang dalam kitab nusah yang lain bukan ahli saum tapi ahli haji. Allah datangkan orang diantaranya ahli saum atau ahli haji itu, mereka sudah mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diamalkan melalui puasanya, atau mereka mendapatkan melalui pahala hajinya. Sehingga Allah mendatangkan gerombolan yang ketiga ini yang sangat luar biasa. Tsumma yu'tauna bi ahlil bala la yunsabu lahum mizanun wa la yunsharu lahum diwanun. Jadi di antara beberapa golongan ini ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan wong-wong sing ahli nampa balak nalika ning donya. Hidup dengan penuh ujian, hidup dengan penuh permasalahan, hidup dengan penuh kesusahan. Kaya batu raya yang
Kaya-kaya koncone bunga ndeke malah susah dewi. Sehingga problem dalam hidup itu terus bertubi-tubi ada pada dirinya. Sampai ora ono wektu kanggo tersenyum dalam hidupnya. Beban demi beban telah ditimpakan oleh Allah kepadanya. Namun ketika hari kiamat tiba, orang-orang yang seperti ini, di antaranya ada orang yang dikasih dikasih bala oleh Allah, mbah rupa loro yang menaun, mbah rupa ana wong duwe anak sing ora diparingi kesempurnaan dalam akal beserta fisiknya, yang sehingga semua ini menjadi beban yang begitu besar dalam hidup manusia. Ya sapa wong yang duwe anak tidak mendapatkan kesempurnaan, tentunya beban mental yang didapat oleh seorang ibu ketika memiliki seorang anak yang beban mental yang akal atau fisiknya tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini orang begitu sabarnya bukan main. Atau ada orang yang selalu ditimpa musibah terus menerus. Musibahnya hanya sekedar musibah dunia tapi nggih. Kalau musibah akhirat sih betul. Ini musibah duniawi. Tapi yang dikehendaki oleh Allah di hari kiamat tidak dipasang sebuah timbangan dan tidak ada hitungan hisab. Bagi mereka yang di dunia selalu mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala, namun disertai dengan penuh kesabaran, maka ahlul bala yang selalu sabar atas setiap bala demi bala yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya, Allah akan membalas kebaikan di akhirat dengan cara Allah tidak akan menghisab ahlul bala ketika di tengah-tengah wong-wong sing padha waras, wong-wong sing padha nemu keselamatan ning donya sedang dihisab, tapi ahlul bala wonten akhirat sama sekali tidak dihisab oleh Allah, tidak ditimbang oleh Allah, tanpa ada perhitungan oleh Allah, langsung dikasih derajat yang tinggi melebihi derajatnya orang-orang yang di dunia selalu mendapatkan keberuntungan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehingga ahlul afiyah di hari kiamat padha matur ning gone Allah, ya Allah, setelah aku tahu begitu tinggi derajat orang-orang yang ketika di dunia kau kasih musibah yang begitu besar bertubi-tubi musibah, dan sekarang kau posisikan mereka di posisi yang tertinggi di sisi panjenengan, tolong ya Roh, kata mereka, kembalikan aku di dunia, potong kecil-kecil saya, kembalikan saya di dunia, potong saya sekecil-kecil mungkin, agar aku bisa mendapatkan posisi yang sangat diidam-idamkan seluruh manusia yang hanya dimiliki oleh ahlul bala nalikoning dunia. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita semua memandang orang-orang yang mendapatkan musibah dengan sebelah mata. Di antaranya ada orang-orang yang diberikan Allah kekurangan segi akalnya. Ada orang-orang yang diberikan kekurangan segi fisiknya. Kadang-kadang kita memandang mereka dengan sebelah mata. Tapi kelak di akhirat, kita semua malah berharap kepada Allah untuk dikembalikan di dunia, melebihi mereka yang ketika di dunia ditimpa dengan berbagai ujian, ditimpa dengan berbagai bala, ditimpa dengan berbagai musibah. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, wala yunsyar lahum diwanun, dan juga tidak dipasang atau tidak digelar catatan amalnya untuk dibacakan yang didengarkan oleh seluruh umat manusia.
Kalau kita semua nanti di hari kiamat bukan orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, kita akan disuruh membaca catatan amal. Amal-amal buruk kita akan kita baca di hadapan manusia sedunia. Didengarkan seluruh umat, yang tentunya kita akan jatuh harga diri kita ketika keburukan kita bongkar sendiri di hadapan umat, seluruh umat manusia yang berkumpul di sana. Tetapi ketika seseorang itu mampu untuk meraih hati Allah sehingga dia dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka sekalipun dia membaca catatan amal buruknya, tak satu pun umat manusia yang mendengarkan catatan buruk yang dibacanya. Sehingga malaikat pada waktu itu protes kepada Allah, ya Rabbi, gimana jenengan ini? Dawe jenengan wong-wong sing padha gleleng nalika ning donya, besok ning akhirat akan kaweleh-weleh di akhirat. Dan ternyata ini ada umat yang sudah Anda selamatkan dari malu di hadapan umat. Kata Allah, betul. Bukankah panjenengan sampun berjanji ya Rob untuk mempermalukan manusia yang ketika di dunia banyak melakukan dosa ini, agar di akhirat dia dipermalukan melalui amalannya sendiri. Allah menjawab pada para malaikatnya, oke, betul para malaikat. Aku tidak pernah menulayani janjiku. Aku tidak pernah tiba ing janji. Namun aku ketika melihat umatku ini ketika berpuasa di Ramadan, di panasnya terik matahari yang menerpanya, tapi dia tetap mampu melaksanakan puasa Ramadan, maka dengan itulah menjadi penyebab aku tidak tega ketika umatku punya keburukan amal dibaca dan didengar seluruh umat manusia, maka saya selamatkan dia. Subhanallah. Jadi yang tidak kiamat itu tidak ridhani Allah. Dan ridho Allah tidak pernah kita ketahui dalam sebuah amalan nopo hal-hal yang akan mendatangkan ridho Allah pada kita. Maka orang yang cerdas ketika tahu bahwa Allah menyimpan ridhonya dalam setiap ibadah manusia ini. Manusia yang cerdas, manusia yang berpikir positif, tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun amalan hasanah itu, sekalipun mengangkat duri di tengah jalan untuk diambil agar tidak terkena oleh orang lain, itu pun juga menjadi sebuah amalan yang menjadikan Allah ridho, yang di alam akhirat nanti kita tidak akan pernah digelar catatan amalnya yang akan didengarkan oleh umat manusia lainnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah mencintai hamba-hamba ini. Dengan bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, yang di dunia Allah berikan bala dengan beruntun. Musibah demi musibah telah ditimpanya, seolah-olah tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Enten nemek susah mawon, enten nemek rekoso mawon, tapi dibarengi karo sabar. Banyak orang yang ditimpa musibah oleh Allah, namun di dunia ini tidak ada kesabaran. Maka itu kan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari mizan, orang-orang yang dibebaskan dari digelari catatan amal, dan bukan mereka golongan orang-orang yang dihilangkan oleh Allah hisabnya. Ya, fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Mereka akan mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan dengan tanpa perhitungan. Pokoknya membayar sudah dihitung. Buruk nih kabeh, enake ngomong ngoten, kaya fauna ujurahum iki enake apa-apa ora sing diitung. Apa sampean duwiti apa ora kata hitungan. Ya, buruk ngoten. Jadi tidak ada yang dihitung oleh Allah amal mbiyen apa pas kae piye, mboten enten.
semua ditutup oleh Allah. Karena Allah ingin memberikan daulah atau memberikan balasan atau memberikan sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan yang tidak didapat ketika hidup di dunia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang sangat-sangat kita harus waspadai, bahwa belum tentu musibah yang ditimpakan Allah kepada kita adalah sebuah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kalanya sebuah musibah, yang musibah itu ingin Allah untuk meningkatkan derajat manusia di sisinya, maka ada kalanya dia diuji dengan difitnah, diuji dengan musibah, walaupun fitnah rono rene. Tapi dia sabar, di balik fitnah itu dia sabarnya bukan main, sehingga Allah akan berikan hari di mana mereka mendapatkan kemenangan, yaitu di akhirat nanti. Dia akan mendapatkan posisi derajat tertinggi di sisi Allah, yang sehingga orang-orang yang tidak ada fitnah di dunia, orang-orang yang tidak ada musibah selama hidupnya, dia meminta kepada Allah, ya Rob, kalau aku tahu orang-orang yang di dunia selalu mendapatkan ujian dan cobaanmu, mendapatkan posisi setinggi ini di sisimu, kembalikan kami ke dunia, potong kecil-kecil kami kalau perlu, untuk bisa mendapatkan posisi derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nalika ning donya, kula sampean dijak ngomong-ngomong masalah derajat di sisi Allah, ora patek tertarik kepada bisnis. Ketika kita hidup di dunia ini kok ngomongno derajat di sisi Allah, pun rata-rata menungso mboten patek tertarik derajat ya apa. Ora ana wong sing bangga ada derajat di sisi Allah, rata-rata wong kuwi bangga lan matur nuwun ketika dia mendapatkan derajat di dunia. Derajat ning donya dadi lurah, dadi camat, dadi dewan, dadi bupati, dadi gubernur, dadi presiden. Itulah yang mereka merasakan bahwa derajat ini sudah derajat tertinggi yang dia rasakan. Padahal bukan itu. Kalau kita bicara derajat di sisi Allah, akan Anda rasakan betapa kita melek untuk mendapatkan derajat itu. Kita punya keinginan untuk mendapatkan derajat itu. Ketika derajat itu ditampakkan oleh Allah ketika di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu adilnya, tidak perlu dilakukan. Jangan kamu merasa bahwa amalanmu tidak dihargai. Jangan khawatir. Allah akan selalu menghargai apapun yang Anda lakukan. Allah akan selalu menilai setiap kebaikan apapun yang kamu lakukan. Sekalipun orang-orang yang berbuat baik kepadamu tidak pernah memperhitungkan kebaikanmu. Allah begitu adilnya. Allah begitu jelinya di dalam menghargai setiap jerih payah manusia. Sampai-sampai ning ngene kok idah diomongno al-ajru biqadri ta'at. Bayaran kuwi sesuai karo sepiro rekosane. Kalau ada pekerjaan yang berat, maka pekerjaan berat itu harus setimpal dengan upahnya. Jangan sampai kita memperkerjakan orang dengan pekerjaan yang berat, namun upah model itu namanya orang yang tidak tahu terima kasih. Itu namanya orang yang tidak tahu diri. Di dalam anjuran kaidah fikih al-ajru biqadri ta'ab, pahala itu bukan apa menjadi ukurannya, tapi seberapa payah sebuah pekerjaan, seberapa besar risiko sebuah pekerjaan, maka disitulah kita dituntut untuk menghargai setiap pekerjaan sesuai dengan seberapa payah sebuah pekerjaan yang dijalani, seberapa besar risiko sebuah pekerjaan yang dijalani. Ini kaidah yang ke-32.
Wal maqalah qaidah yang qaidah. Maqalah yang ke-30. Wal maqalah tu satu anu te maqalah kang katelu wa salasran 30 maknane 33. Iku ngandakil hukama sinarita sangka setengah pira-pira hikmah. Dipun nukil sing hikmah ya stabilu bakal madhep sapa ibnu Adam anak menungso anak Adam ya stabilu bakal marep utawa bakal ngadep sapa ibnu Adam anak Adam arba'an nubatin ing papat pira-pira kawanan perampok atau pira-pira perampok nubatin arba'un nubatin ingkang maknanipun setiap anak Adam akan dihadapkan kata yustaqbalu bakal den adepake sapa ibnu Adam anak Adam arba'an nubatin ing papat pira-pira perampok. Kata Badul Hukama setiap anak Adam akan didatangi kawanan perampok ini. Maksudnya anak Adam secara umum. Walaupun nanti kenyataannya ada yang tidak didatangi perampok di antara empat ini, yaitu orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia juga jarang merampok tapi tidak sejumlah empat ini. Empat kawanan perampok yang akan merampas pulau panjenengan. Merampas apa yang kita punya, ini adalah mana Adam secara umum, menungso lumrah, menungso secara umum akan dihadapkan dengan empat perampok ini. Siapa empat perampok itu? Bidomin nuni lafat nubatin bidomin nuni kelawan domain nun. Waya utawi nubai ku alati perkara tagli bukan ngelindihake apa alati ing wong. Yaitu empat hal yang akan bisa melemahkan oleh seseorang, yang bisa ngalahno manusia, tidak punya daya artinya. Sepiro rosamu, sepiro sugihmu, kamu sudah kedatangan empat perampok ini, maka kamu tidak punya daya. Maksudnya allati la taghlibuhu, yaitu sesuatu yang kamu tidak bisa mengalahkannya, seberapa rosamu, seberapa hebatmu. Siapa empat kawanan perampok yang akan datang menghadapi manusia secara umum ini? Yang pertama adalah yang tahibu bakal ngerampok. Ma makna rampok. Ngerampok itu ya toh. Ngerampok ya khudu bil qahri. Mengambil dengan secara paksa. Itu jenenge ngerampok. Nek ya'khudhu mengambil dengan cara khafi, ya'khudhu bil khafi, mengambil dengan secara sembunyi-sembunyi jenenge maling. Perbedaan maling karo perampok ngono kuwi. Perampok kuwi mengambil secara paksa diketahui pemiliknya. Tapi kalau maling mengambil dengan secara sembunyi-sembunyi sehingga pemilik itu tidak tahu. Nah, kita akan dihadapkan empat kawanan perampok pada makalah yang ke-33 ini. Yang perampok ini dikatakan perampok karena mengambil secara terang-terangan di hadapan kula panjenengan dan kita tidak akan pernah selak sama sekali. Yang pertama adalah yantahibu malakul mauti. Yantahibu bakal ngerampok sapa malakul mauti malaikat jurupati ngerampok rohahu ing rohe anak Adam. Siapapun Anda, presidenkah Anda yang dikawal dengan pampres sekalipun, tidak ada yang pernah lolos dari perampok ulung yang namanya malaikat Israel. Seberapa besar badanmu, seberapa kuat kamu, maka Israel tidak akan pernah kamu kalahkan. Dan tak satu pun yang bisa menolak keinginan Israel dalam rangka meminta roh yang ada dalam jiwa kita ini dirampok, diminta dengan paksa. Dan kita kondisi sadar yang namanya detik-detik sakaratul maut
kita itu sadar, roh dicabut itu sadar. Wondene wong mati 12 turu bawas mati kan rumangsane. Tapi yang pasti orang yang dianggap tidur 12 mati itu, dia pun juga menjumpai proses yang luar biasa ketika dipaksa roh untuk diminta oleh Israel. Dan ini perampok. Mulai betul muni laula akhartani illa ajalin qaribin fa saddaqa wa akum minas shalihin. Maknanya apa? Mereka meminta ketika roh yang mau dicabut oleh Israel kabeh padha matur di Allah, artinya dia tahu bahwa saat itu rohnya akan dijemput oleh malaikat Israel, maka mereka bilang laula akhartani mbok biyen jenengan undur sedhik mawon ajal kula Gusti, kersane kula sedekah, kersane kula infak, kersane kula nderek ngaji kanthi istiqomah ya Rabb wa akum minas sholihin. Iki maknane wong arep ngaji secara istiqomah. Allah kok diam. Walai akhirallahu. Mana ya? Fayaqula rabbi la akhartani ila ajalin qaribin fa saddaqa wa akum minas sholihin. Walai akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Upama tak balik ono neh sampean Allah yang beling neh pelit neh. Allah ngerti kok. Wala yu'akhirallahu nafsan, ketika Allah tidak akan pernah mengundurkan sebuah awak-awakan ketika sudah tiba ajalnya. Kenapa dia diundurkan? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah selalu waspada atas apa yang kamu lakukan. Allah tahu. Andai kamu tak hidupkan kembali di dunia, nggak mungkin kamu akan berani menyedekahkan seluruh harta bendamu. Mesti perhitunganmu kok salurku suineh, mesti ngoten niku ora mungkin. Sampeyan terus dari adi wong saleh ora mungkin. Ini menunjukkan bahwa manusia yang kondisi nyawa mau diminta Israel, bahwa dia dalam keadaan di alam sadar, dia tahu Israel meminta paksa roh kula panjenengan. Maka disebut nubah, disebut perampok yang akan menghampiri manusia. Berapapun polisi yang kawal kamu, apapun derajatmu di dunia ini, tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi perampok. Laporan polisi, Pak Polisi ada perampok, Pak Polisi. Siapa mana itu Israel mau merampok nyawa saya. Polisi tidak akan bisa bergerak apa-apa. Polisi hanya tinggal diam dan hanya mendoakan dan ngestoakan monggo, lewat sini dengan di monggo. Masya Allah, karena polisi rasanya tahu sebagai perampok namanya malakul maut. Yang kedua, wayan tahibu al-warosatu. Lafaz warosah di fathatin wa fathah jam'u warisin, jam'u lafaz warisin. Wayan tahibuan bakal ngerobot atau ngerampok sapa al-warosatu ahli waris malahu ing bandane anak Adam ba'da mautihi ing dalam sause matine anak Adam. Ketika manusia meninggal dunia, meninggalkan sekian harta bendanya, maka sekian harta benda yang kamu kumpulkan semasa hidupmu akan diserobot, akan diminta paksa oleh anak-anakmu, yang artinya akan diambil alih tanahmu, akan diambil alih namanya menjadi nama anak-anakmu. Ini perampokan yang luar biasa. Nah, manusia secara umum yang saya sampaikan di depan, rata-rata manusia secara umum pasti juga punya peninggalan. Yang peninggalan itu harta benda panjenengan nalika urip ngumpuk neram, tuku sawah, tuku mobil, tuku omah, tuku lemah. Pon bondo-bondo sing sampean kumpulno sak sampune panjenengan kabundut, tetep gelem ra gelem akan diambil paksa oleh anak-anak kamu untuk pindah pemiliknya. Kata betul utama, kita akan datang
dengan empat perampok itu. Ya, kalau diambil alih waris tidak masalah asalkan tidak menjadi rebutan. Tapi yang bermasalah harta benda yang kita tinggalkan menjadi rebutan anak cucu dengan ini yang akan memberatkan kita di alam barzakh. Ini yang akan menjadikan kita hidup sengsara ning alam kubur nalika ninggalno warisan tut warisane tinggu rakyat. Mulane jenengan wis ngaji kaya ngeten iki lek ngomongno masalah lemah tenan aja sampai terjadi keributan di dalam keluarga panjenengan kaitan tuntunan warisan. Jadilah anak yang tahu diri. Jadilah anak yang perhatian kepada orang tua. Betapa susahnya orang tua mengumpulkan harta benda yang akan menjadi milik anak-anaknya ini. Ujung-ujungnya hanya membebani orang tua di alam barzakh. Kasihanlah. Tahu dirilah. Orang tua susah payah membimbing kita, membesarkan kita. Bukan kita memberikan kenyamanan orang tua ketika sudah sowan di hadapan Allah di alam kubur. Balik malah membebani orang tua karena tidak terima tuntunan warisan antara keluarganya. Nah, mulanya tak emutakan. Siapa-siapa yang sedang konflik masalah tanah, wis tok ikhlas no. Aja sampai menjadi perdebatan panjang dalam keluarga. Yakinlah tanpa warisan panjenengan bisa hidup. Yakinlah tanpa warisan Allah akan memberikan makan anak cucumu. Niat yang seperti ini dalam rangka menghargai, mencintai kepada orang tua dibuktikan dengan ketika ada mulai konsep tentang masalah harta warisan. Lebih baik kita saling menyadari bahwa tidak ada yang perlu kita debatkan masalah warisan. Kalau kita tahu bahwa orang tua kita dalam barzakh tersiksa betul ketika anak cucu sedang merebutkan harta warisan. Boh salah sitok atau salah loro ana sing ngalah, golek sampean sir ya monggo lah. Tapi lek keneng tak omongi mbok ya sing apik sebabe ngomongno warisan kuwi Masya Allah bebannya akan menyempitkan rezekimu sendiri. Ora kok nambahi sugih lho. Kalau mau menang-menangan masalah warisan itu orang kok nambahi sugih ndak, malah nambahi kulaan soal. Nah, itu buktikan. Jadilah anak yang selalu membuat nyaman orang tua di alam kubur. Itulah yang justru akan melancarkan datangnya rezekimu. Nah, yang sering melakukan. Yang ketiga adalah wayan tahibulan bakal ngerabot atau ngerampok apa adudu ular atau set jismahu ing jisim panjenengan atau jismahu ing jisim anak Adam bil qabri ing dalam kubur. Pipi sing sampean lulus-lulus dengan berbagai macam kosmetik itu. Ketika panjenengan bukan termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah, maka kita termasuk orang yang akan dirampok oleh syed di dalam tanah. Bila datang Israel menjemput nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Ya Allah, kita semuanya di sini. Kita semuanya akan mendapatkan posisi yang tak satupun manusia akan terhindar dari perampokan massal seperti ini. Akan tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, untuk perampok yang ketiga yang namanya ad-dud, ya kuwi zat sing akan menghancurkan jasad manusia ini. Pipi sing sampean nulus-nulus dengan beraneka macam kosmetik niku. Pipi jenengan mati telung dino terus disuar ngaten. Tanah membusuk, nek dileboni zat sitok ono langsung suar. Tapi ada orang yang tidak kedatangan perampok yang ketiga ini.
ketika mereka termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah, di antaranya para hafizul Quran yang amila bihi, yang mengamalkan isi daripada Al-Qur'annya. Bukan hanya sekedar hafiz, bukan hanya sekedar hafizah, tapi dia mengamalkan isi daripada Al-Qur'an sampai 7 turunan dikatakan dia tidak akan membusuk jasad. Atau orang-orang yang soleh, kiai-kiai yang soleh, tenan orang yang soleh, solehan, soleh akhirat, orang kiai yang soleh juga ada jaminan tidak membusuk jasadnya karena kemuliaan yang didapat nalikoning dunya, mampu untuk dibawa di alam barzah pun dia mendapatkan kemuliaan. Morine utuh, jasade utuh. Ini walaupun tidak termasuk ustaz, tapi ada seorang jamaah yang khusyuk, seorang jamaah yang istiqomah dalam ibadahnya sehingga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Siapapun kita, ketika ada kemuliaan di sisi Allah, maka dia tidak akan pernah tertemukan oleh perampok yang namanya adjud yang akan menghancurkan jasad kula panjenengan. Muga-muga barokah panjenengan lek padha belum ngaji ngene. Kita semua digolongkan oleh Allah tiang-tiang sing boten membusuk jasadnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat, perampok yang keempat yang akan mendatangi anak Adam adalah wayan tahidulan bakal ngerobot atau bakal ngerampok sopal khusoma'u, musuh padu satru ning dunya. Lafad khusoma bidomi kanggo domah khu wa fathin mongko kelawan fathah bidomin wa fathin khuso. Lafad khusoma iku jam'u khosimin, jamal lafad khosimin. Wahum utawi khusoma. Siapa khusoma itu? Yaitu man wong lahum iku kedua khusoma al-haqqu utawi ono hak. Alaman ing ngatasi wong zalama kang dolim sapa man hum ing khusoma di amwalihim, dengan cara mengambil hartanya, au bi'irtiyabihim utawa kelawan ngerasani khusoma, au bidarbihim utawa kelawan memukul atau mengeprok khusoma, masalan umpamane, au bi ghairi dalika utawa kelawan liyane mengkono-mengkono yakhudu ambal au bi'irtiyabihim ya ketabu ngerasani hibah ya lho, irtiah itu hibah nih. Bakal ngerampok apa amalahu ing amal saene anak Adam ingkana kayite lamun ana iku lau kedue ibnu Adam apa amal sholihun kang saleh. Wa illa lamun ora ingkana lahu amalun sholihun humila alaihi dzunubuhum, humila mongko bakal den tanggungake alaihi ing atas ibnu Adam apa zambuhum, ngoten nggih, apa zambuhum dosane khusoma. Ini yang ditakutkan kita semua ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perampok yang keempat ini akan datang pada manusia secara umum ya, tapi yo eneng sing ora ketekan perampok papat, eneng sing ketekan perampok sitok. Orang-orang soleh itu perampoknya mesti tok sing menghampirinya yaitu malaikat Israel saja. Harta benda duwe paling yo ora dirampok anak itu, tapi seluruh lah biasanya harta benda yo rumah tetap dijaluk anak. Tapi dua hal dia orang yang soleh tidak menjumpai kawanan dua perampok yang terakhir ini. Yang akan merampok kula panjenengan, yang akan menyerobot hak kula panjenengan di hari kiamat nanti adalah al-khusoma, yaitu musuh padu kula panjenengan, musuh debat kula panjenengan, wong sing selalu satru kalih kula panjenengan. Orang yang ada masalah dengan kita,
kita ada masalah dengan orang lain ketika di dunia, maka orang ini akan menjadi perampok yang ulung, yang akan merampok amal kula panjenengan yang sudah kita kumpulkan sejak kecil sampai teko mati. Arepipun perampok karo wong-wong sing pernah kita sakiti dengan cara jenengan mengambil hartanya, mengambil carane piye? Sampean utang ra gelem nyaur, niku jenenge mengambil harta. Dan pasti akan membuat sakit orang yang Anda hutangi. Ingat, tidak akan berhenti di situ. Di akhirat, orang-orang yang hutang tidak mau mengembalikan hutangnya ini, besok neng akhirat lamun wonge duwe amal apik akan dipindah kepada orang yang dizalimi dengan cara diambil hartanya nalika ning donya ana wong utang tapi gak duwe krentek niatnya hutang. Apabila mereka tidak punya amal yang baik, terus apa? Maka dosa orang yang dizalimi, dosa wong sing diutangi nalika ning donya ora bisa rimang, dijumuk dibebankan kepada mereka yang mendolimi orang dengan cara mengambil hartanya. Mbah sampean ngambil harta dengan secara sembunyi-sembunyi kah? Mbah cara mengambil harta dengan terang-terangan lataren utang tapi kenyataan tidak gelem nyar utang. Iki menjadi beban yang berat dalam hidup kula panjenengan ketika nanti sampun di akhirat. Ibu-ibu, mbak-mbaknya yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Khusomah ini adalah orang-orang yang ada urusan dengan kita, dengan cara mengambil hartanya, dengan cara menghibah ini ngerasani eleke wong, sing ora bener-bener elek dirasakno, dirasan-rasan sesudah ada faktanya. Bila ada tonton dong gitu. Langsung undang alim mujib larang lho. Sing larang lho sapa? Kan tidak sesuai dengan fakta. Bahkan saya pernah meminta kepada panjenengan kalau undang saya sekian, saya tidak pernah meminta itu. Tapi ada orang yang mau hibah ke sana kemari. Jangan undang alim mujib. Contoh aja. Jangan undang alim mujib. Alim mujib itu kalau disuruh ngaji mintanya mahal. Minta sapa? Dia berani berkoar-koar di luar sana dengan mengatakan hal seperti itu tidak sesuai dengan faktanya, maka dia akan dituntut di akhirat nanti, dirampok. Andai dia punya amal baiknya akan dipindah alih, diberikan kepada saya, orang yang dirasani yang tidak sesuai dengan faktanya. Lah biasane wong rasan-rasan iku mek diemperi kabeh ora sesuai fakta, amrih pantese, amrih menarik ben iso dirungokno wong niku pun usaha menungso cara umum deling ngoten. Hati-hati dengan penghibahan, hati-hati dengan penghibahan. Ghibah niku memang sesuatu yang nikmatnya bukan main. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah kuwi luwih nemen tinimbang zina. Berarti nikmate wong ghibah ngalahno nikmate wong zina. Paling wong zina 15 menit, 20 menit paling ya wis leren. Tapi lek wong ghibah berjam-jam mulai bar ngaji sampai ngajine sing ngrasani wong itu ya berarti layak nikmatnya ghibah memang luar biasa. Dan ketika kita menghibah orang, artinya kita ada urusan nanti dengan orang yang kita ghibah ketika di dunia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka mari kita sama-sama ya, melalui arah ngilang ghibah yang mari kita sama-sama usaha dan upaya kita bagaimana menghindari hal-hal yang akan merugikan kita di akhirat nanti. Kadang-kadang manusia itu juga tidak bisa menyadari bahwa apapun yang dilakukan kita di dunia akan ada dampak besar di akhirat. Kadang-kadang boten dipun pikir 2 kali lipat. Mereka tidak sadar betul ketika dia telah melakukan hal yang akan membahayakan di akhirat olehnya. Ada orang melakukan perbuatan di dunia tidak disadari bahwa perbuatannya akan menelan hal yang tidak enak untuk ditelan. Karena dia akan kehilangan amal soleh yang dia kumpulkan sejak kecil. Ini yang sangat merugikan kita sendiri.
Maka dimanapun tidak ada manfaat namanya menghibah. Kecuali Anda menghibah kebaikan orang yang kebaikannya kita usahakan untuk kita bisa meniru dari segala kebaikannya itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada kalanya au bidorbihim, dengan cara Anda memukul secara fisik, dolim secara fisik, jongkok nih, ngampleng, ngaplok, wong sing ora bersalah dengan tiba-tiba saman kaplok, mergo saman rumangsa menang, wani ngaplok wong, rumangsa rasa, rumangsa jago pencak, terus ngaplok wong, tetap akan ada perhitungan di yaumul kiamah, yang perhitungannya tentunya pasti merugikan kita. Karena amal hasanah di tengah-tengah wong padha butuh amal hasanah ning akhirat, justru amal hasanah kita akan diambil alih oleh Allah, diberikan kepada setiap orang yang kita dolimi ketika kita hidup di dunia, dengan cara memukul atau dengan cara kita memalukan atau merendahkan harga diri orang lain di depan orang lain juga. In kana lahu amalun sholihun yantai balahu amalau, bakal ngerampok amal Ibnu Adam kayite lamun anak Adam kuwi duwe amal soleh, wa illa lamun anak Adam tidak punya amal soleh, humil alaihi dambuhum, maka dosa-dosa para husoma akan dibebankan kepada orang-orang yang mati belum bertobat, belum meminta halal, kepada orang-orang yang didolimi semasa hidupnya. Wal maqalatur rabi'atu wassalasun wallahu a'lam bishawab. Sedikit yang kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada barokah, ada manfaat untuk kita semua yang hadir di aula Wiku Sholawat, khususnya umumnya lumebero ning putra putri wahyah kula panjenengan sedaya pikantuk barokah ngajine nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam kiram azadi waladi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa sumail hadratir ruhi wa jasadi jamaah Wiku Sholawat dimanapun Anda berada, aktivitasnya mungkin tanpa kesehatan sampai kalujian, khususnya umumnya semua yang hadir di aula Wiku Sholawat pada pagi hari ini. Subhanallah, ada 250 pengunjung pada pagi hari ini. Muka-muka jenengan hadirnya kajian masuk libat di kantor barokah. Ila hadrati ruhi wa jasadi Ibu Yati Ahyani yang nambah kontrak kerjanya, semoga diberi kesehatan dan kelancaran. Ibu Sri Astuti yang mau memperpanjang paspor, mungkin diberi kelancaran. Umi Fadilah yang mau tes di pondok pesantren Lirboyo, semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Amin amin. Adik Faizah semoga diluluhkan hatinya dan ingat selalu sama ibu kandungnya. Amin. Carika Putri Cahyaning Damayanti yang lagi buka usaha, semoga Allah berikan kelancaran dan jadikan rezeki yang berkah manfaat. Ibu Waliem binti Suparno yang disantet, santet orang, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Jangan santet diuji oleh Allah gitu aja, jangan bilang santet, nanti malah kembali pada kita tidak disembuh. Walaupun itu kenyataannya santet, dianggap baik, ini adalah ujian dari Allah. Muka-muka kita doakan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ketabahan, kesabaran, dan Allah mengangkat penyakitnya. Ila hadrati ruhi wa jasadi Al-Yafir Rahmawati yang lagi UTS, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Ibu Seli Suryani semoga dimudahkan semua urusannya, amin. Yang sakit adik Aldo Prima Rifanto, Bapak Suyadi, Ibu Muslikah, Ibu Dewi Siti Maryam, Ibu Sukini yang stroke di Thailand, Masya Allah, hati-hati gitu jauh keluarga, jaga kesehatan. Muhammad Rafasha Al-Farizki, Bapak Kasbi bin Sama, Ibu Turiyah, dan juga Ibu Suci. Semoga Allah paring ngapura sedaya keletatane, Allah berikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan Allah menyembuhkan penyakitnya, dan juga hasanah yang kemarin meninggal dunia. Semoga Allah ngapura sedaya kelepatane lan Allah tampi sedaya amal kesayanane. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahatil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira ya Allah. Wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka ya Allah, wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhahir. Benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jika hadatina wa hadatikum hadat dunya hadat akhirat barokah kajian kita karena sahul ibad lahumul fatihah. A'udzu billahi Amin. Ya, pengumuman nanti siang untuk menawi sakit hadir ada kajian di keluarga Sa'adah ini ya. Jam 1 Indo insyaallah. Insyaallah, Bah. Mungkin mekaten lan semanten mungkin ada 1/4 pertanyaan ya Bu nggih, menawi wonten bisa dipertanyakan menawi boten nggih. Alangkah baiknya dipuntutup kanthi doa kafaratul majelis nggih. Mungkin mekaten lan semanten ingkang saged dilaturaken mbokile wonten kasar, khilaf, pamit matur nyuwun pangapunten ingkang saageng nyuwun nggih. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.